Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubair Alawi, BPM 23041070101061. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 termodinamika nomor 1, 2, dan nomor 3. Untuk soalan nomor 1 bisa dilihat di sini soalnya angka yang terbaca pada manometer merkuri pada 25 derajat Celcius, salah satu ujungnya itu terbuka ke udara, adalah 60 cm. Untuk kecepatan gravitasinya di lokasi adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Densitas merkuri juga adalah 13,5 gram per centimeter kubik. Untuk tekanan absolutnya atau PABS hasil pengukuran adalah 90 kPa. Yang ditanya berapa tekanan atmosfer di lokasi tersebut. Kita lanjut ke penyelesaian. Yang sudah saya hitung, pertama untuk menghitung tekanan atmosfer itu menggunakan rumus tekanan absolut sama dengan tekanan ATM atau atmosfer tambah tekanan gauge untuk tekanan dari manometer sendiri. Indikasi atau diketahui untuk tekanan merkuri sendiri untuk densitas merkuri itu ada 13,5 gram per centimeter kubik, ataupun kalau misalnya kita konversi itu akan menjadi 13.500 kg per meter kubik. Untuk gravitasinya ada 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk suhunya 25 derajat Celcius dan untuk tinggiannya itu ada 60 cm. Ataupun kalau misalnya kita konversi jadi 0,6 meter. Untuk tekanan absolut sendiri ada 90 kilopascal. Kalau misalnya kita ubah ke pascal menjadi 90.000. Kita menghitung tekanan absolut. Ini kan rumus yang saya gunakan tadi, PATM atau tekanan atmosfer ditambah PGH ataupun rumusnya rho GH. Dimana rho itu densitas, G itu gravitasi, H itu ketinggian. Jadi kita tinggal masukkan yang sudah kita ketahui, di mana tekanan absolutnya adalah 90.000 pascal sama dengan tekanan atmosfer ditambah 13.500 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per detik kuadrat dikali 0,6 meter. Bisa didapatkan hasilnya itu 79.380 pascal. Dan untuk mendapatkan tekanan atmosfer tinggal kita menggunakan aljabar, kita pindahkan ruas, di mana akan mendapatkan hasil 10,62 kilopascal. Lanjut kita ke soalan kedua, di mana air dalam fase cair pada 175 derajat Celcius dan 103 kilopascal mempunyai energi dalam spesifik sebesar 760 kJ per kilogram. Untuk volume spesifiknya itu ada 1,125 cm3 per gram. Yang ditanya berapakah entalpi air tersebut. Untuk air tersebut kemudian diuapkan pada kondisi 300 derajat Celcius dan 1,5 kali 1,3 kilopascal. Sehingga energi dalamnya meningkat menjadi 2.785 kJ per kilogram dan volume spesifik menjadi 170 cm3 per gram. Yang ditanya juga, hitung delta U dan delta H untuk proses tersebut. Pertama, kita ketahui untuk keadaan 1, yaitu fase cair-cair tadi, untuk temperaturnya itu sebesar 175 derajat Celcius. Untuk tekanannya 1000 kPa atau 10/3. Untuk volumenya itu 760 untuk U1-nya 760 kJ per kilogram. Untuk volumenya kita dapatkan 1,125 cm3 per gram dikonversikan menjadi meter kubik per kilogram, jadi 0,00125 meter kubik per kilogram. Untuk keadaan kedua, yaitu keadaan fase uap airnya, untuk temperatur sendiri itu 300 derajat Celcius, tekanannya ada 1,5 kali 10⁻³ kilopascal ataupun 15.500 kilopascal. Untuk U2-nya 2.785 kJ per kilogram. V2 170 cm3 per gram, sama dengan kita konversikan 0,17 meter kubik per kilogram. Yang ditanya entalpi air pada fase cair ataupun H1-nya. Jadi kita bisa menggunakan rumus H1 sama dengan U1 tambah V1 kali V1. Dimana U1-nya tadi sudah kita ketahui 760 kJ per kilogram ditambah untuk tekanannya tadi 1000 kN per meter kubik
dikali 0,001125 meter kubik per kilogram. Itu kita bisa dapatkan hasilnya jadi 761,25 kilojoule per kilogram. Itu untuk H1-nya. Karena kan ini kita perlu menghitung delta H-nya, kita harus menghitung H2-nya juga. Dimana di situ dapat U2 rumusnya sama, tinggal perbedaan variabel U2 ditambah P2 kali V2. Untuk U2-nya ada 2785, 2785 kJ per kilogram ditambah 1500 kN per meter kubik dikali 0,17 meter kubik per kilogram. Kita akan dapatkan hasilnya 3040 kJ per kilogram. Untuk delta U-nya sendiri yaitu U2 dikurang U1. U2-nya 2785 dikurang U1-nya 760 kJ per kilogram. Dapatkan 2025 kJ per kilogram. Untuk delta H sendiri yang sudah kita cari tadi dapat 3040 kJ per kilogram dikurang 761,25 kJ per kilogram. Akan dapatkan hasilnya 2278,875 kJ per kilogram. Baik, untuk soalan nomor 3, 1 mol udara mula-mula berada pada 50 derajat Celcius dan 3 bar mengalami perubahan secara mekanikal reversibel. Dan kondisi berikut pertama dipanaskan pada volume yang konstan atau isokorik, kemudian dikompres pada temperatur yang konstan atau isotermal pada keadaan isotermal. Nah, kemudian mendapatkan keadaan akhir 150 derajat Celcius pada tekanan 8 bar. Kita asumsikan udara sebagai gas ideal dengan Cp 7/2R dan Cv 5/2R. Ini ditanya, hitunglah W, Q, delta U, dan delta H. Yang pertama kita menggambarkan sketsa dari soalan itu sendiri. Soalnya pertama itu ada udara awal itu untuk kondisi pertama itu ada temperatur 50 derajat Celcius. Karena itu kalau kita ubah ke Kelvin 323,15 Kelvin. Dan tekanan di sini kita ketahui 3 bar, untuk V1-nya belum kita ketahui ataupun konstan. Untuk mol udara yang pada pertengahan atau T12-nya itu temperaturnya kan konstan, jadi temperatur itu sama. Untuk V12-nya atau tekanannya belum diketahui, untuk volumenya juga konstan. Untuk keadaan T2 atau keadaan akhir itu T2-nya 423,15 Kelvin yang sudah direkonversikan. Untuk tekanan sendiri ada sebesar 8 bar. Karena kita ketahui untuk rumus gas ideal itu PV sama dengan RT, dimana kita cari volume satunya untuk yang kondisi awal itu RT per V, dimana R itu sendiri 83,14 cm3 kali bar kali mol min 1 atau K min 1 dikali temperaturnya 323,15 Kelvin. Terus kita bagikan dengan tekanannya itu 3 bar, kita akan mendapatkan hasil 8.855,56 cm3 per mol. Kalau kita konversikan ke meter kubik per mol 0,00895 meter kubik per mol. Ini sorry, bukan 8855 tapi 8955. Lanjut pada keadaan isokorik atau volume konstan. Jadi dari sini ke sini. Ini kan kita belum ketahui untuk tekanannya. Jadi kita mencari tekanan dengan rumus P1 per T1 sama dengan P2 V2 per T12. Sama kalau misalnya kita balikkan, kita bisa coret volumenya dikarenakan itu konstan. Kita akan mendapatkan rumus seperti ini. P12 sama dengan P1 kali T12 per T1. Tinggal kita masukkan untuk tekanannya, untuk temperaturnya itu 423,15 Kelvin dikali tekanannya itu 3 bar, terus dibagi dengan temperatur kondisi awal tadi.
Baik, untuk keadaan isotermal atau temperature constant, kita menggunakan rumus P12 kali V2 per T12. Dengan P2V2 per T2, ataupun kita ubah rumusnya menjadi, kan jadi V2 sama dengan P12 V12 per P12. Baik, untuk uh, hasilnya kita akan mendapatkan 0,0044 meter kubik per mol. Jadi kita bisa tahu tekanan itu 3,9 bar, untuk volume 0,00895 meter kubik per mol. Untuk tekanan keduanya itu ada 8 bar. Untuk delta U sendiri, kita menggunakan rumus 5 per 2 R kali delta T. Kita masukkan angkanya. Untuk R kan gas ideal 8,314 Joule mol pangkat min 1 K pangkat min 1 dikali delta T. Perbedaan temperatur yaitu 423,15 Kelvin dikurang 323,15 Kelvin sama dengan hasilnya 2778,5 Joule. Delta H sendiri kita menggunakan rumus 7 per 2 kali R kali delta T. Mana untuk hasil sendiri kita mendapatkan 2909,9 Joule. Untuk keadaan isotermal sendiri, tadi kita akan mendapatkan hasil kalau kita menghitung gaya yaitu 2580,65. Baik, kita lanjut ke kesimpulannya. Kita akan mendapatkan Q-nya itu sama dengan 4579,15 Joule. Untuk U-nya sama dengan 2500,65 Joule. Untuk delta U-nya sama dengan 2076,5 Joule. Untuk deltanya 2909,9 Joule. Baik, mungkin segitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Semua harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.